Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Subkoordinator Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bapak Haji Juwer SHG MMSI. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman semua CFO atau pelaksana pada seksi Bermat yang insya Allah nanti akan diberi tugas sebagai pengelola PDUM di tingkat kabupaten kota masing-masing. Yang saya hormati teman-teman dari Kanwil dan teman-teman tim teknis atau hadir provinsi yang pada kesempatan ini juga hadir. Pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat sehingga kita bisa ditemukan pada kesempatan ini. Dan tak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, setelah keluarga dan sahabatnya dan para kita, semoga kita kelak mendapatkan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Mas Marti itu Mas Arif, co-host Mas Marti. Mohon izin Pak Juwer, kami laporkan beberapa hal sebelum kita mulai. Jadi sesuai hasil Vicon Zoom dengan tim teknis Subdit Kurah Pusat pada hari Minggu kemarin tanggal 20 Februari, perkenankan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, portal akses PDUM untuk user madrasah sudah di open akses pusat mulai pukul 00 pada tanggal 21 Februari kemarin, jadi pas tengah malam di hari Minggu sudah di open. Jadi untuk seluruh data lembaga pada malam itu juga sudah saya sinkronkan semua dari EMIS ke PDUM sejak Minggu malam sampai tengah malam, insya Allah sudah masuk. Jadi nanti kabupaten bisa ngecek lagi, kalau apabila kurang nanti tinggal disinkron di EMIS. Jadi sesuai pos UM, data pada web PDUM adalah sebagai dasar penerbitan atau pencetakan atau lelang jumlah belangko ijazah madrasah yang ada di pusat. Jadi untuk pendataan di PDUM, kami laporkan tidak bisa edit atribut data lembaga siswa, jadi semuanya murni hasil impor data atau hasil sinkronisasi dari EMIS. Jadi apabila pada saat sinkron data EMIS pada web PDUM masih ada kekurangan atau kesalahan data lembaga atau peserta kelas akhir, maka satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan data di EMIS. Jadi kemudian sinkron ulang di PDUM. Hasil sinkron data EMIS untuk siswa kelas akhir di PDUM nantinya untuk penomoran peserta UM, cetak DNS, cetak DNT, dan cetak kartu peserta UM. Jadi mengingat sesuai info pada dashboard PDUM pada batas cut-off data adalah tanggal 7 Maret, jadi mohon berkenan Pak Juwer memberikan arahan sebelum kita mulai rakor ini. Jadi agar kiranya teman-teman di kabupaten kota dan madrasah bisa on schedule, tepat waktu, tepat dengan data yang valid baik di PDUM. Jadi mohon berkenan Bapak Subkoordinator Seksi Khusus Bapak Juwer untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Yang kami hormati teman-teman semuanya dari tim seksi kurikulum dan kesiswaan serta tim di tingkat provinsi, serta teman-teman pun semuanya, sahabat-sahabat di kabupaten kota yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, syukurillah bahwa pada pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan kembali melalui rapat virtual dalam rangka rapat koordinasi persiapan ujian yang khususnya mengenai PDUM. Salawat dan salam senantiasa tersanjung pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah syukurillah Bapak Ibu kita dalam kondisi sehat, bisa bersilaturahmi, bertemu dengan panjenengan semuanya, karena kesehatan itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa yang tidak dapat dihitung nilainya dengan yang lain. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kami kemarin beberapa waktu ketemu dengan teman dari Bengkulu itu pernah terpapar
Nah, itu sampai 3 bulan baru bisa, setelah sembuh 3 bulan kemudian baru bisa sembuh kembali 100%. Dan kemarin saya juga ketemu dengan salah satu ini teman di jalan, itu juga cerita bahwa ketika kondisi kemarin itu uang itu tidak ada artinya. Jadi uang yang dipunya itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, ketika kita dalam kondisi sehat walafiat seperti ini, bisa melaksanakan tugas, bisa bermanfaat bagi orang banyak, itu adalah merupakan limpahan karunia yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa teman-teman yang bertugas di Penmat, yang apalagi mendapatkan kepercayaan untuk memegang admin, itu adalah teman-teman orang-orang yang luar biasa. Tidak semua orang itu bisa mendapatkan tugas amanah di Penmat. Saya kan juga pernah di Kabupaten Lama ya, pernah jadi seperti panjenengan semuanya. Jadi tahu persis bahwa Pak Kepala Kantor itu tidak sembarangan orang mempercayakan teman-teman tugas di Penmat. Itu adalah orang-orang yang terpilih, dan orang-orang yang terpilih adalah merupakan orang-orang yang mendapatkan tempat yang luar biasa. Baik di pimpinan maupun di teman-teman yang ada di madrasah. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Buyar terkait dengan PDUM, dan nanti selanjutnya akan dijelaskan atau mungkin bisa sharing bersama teman-teman terkait dengan pelaksanaan pendataan di PDUM. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu teman-teman semuanya, bahwa PDUM ini tadi sudah disampaikan, yang pertama kan digunakan untuk alokasi ijazah. Nah, jadi untuk ijazah MA, MTS, MI, termasuk RA nanti berdasarkan PDUM. Nah, sumber datanya adalah dari EMIS, jadi tidak bisa diedit langsung dari PDUM. Nah, di grup teman-teman subkor yang dulu kasih kurikulum dan kesiswaan se-Indonesia, itu sudah ada beberapa keluhan-keluhan terkait dengan status akreditasinya yang sekarang, yang dulu belum akreditasi, sekarang sudah akreditasi. Itu rumusnya adalah kembali ke data EMIS, karena semuanya didasarkan dari data EMIS. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan cut-off data. Ya. Jadi cut-off datanya nanti direncanakan itu terakhir tanggal 7 Maret. Nah, oleh karena itu harapan saya sih tanggal 5 itu teman-teman yang ada di madrasah sudah selesai. Maka saya minta teman-teman nanti mulai tanggal 1 Maret itu ya tiap hari untuk ngoyak-ngoyak, selalu mengingatkan, pokoknya jangan jeleh, jangan lelah untuk mengingatkan teman-teman yang agak lambat itu. Nah, kemudian berikutnya fungsi dari manfaat dari PDUM nanti juga digunakan sebagai untuk DNS, DNT, serta cetak kartu peserta ujian. Recording in progress. Nah, dengan demikian kan nanti madrasah tidak perlu lagi membuat aplikasi-aplikasi terkait dengan cetak kartu, kan sudah ada menunya untuk cetak kartu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terkait dengan pelaksanaan PDUM ini, saya menyuwun tulung juga untuk disampaikan ke teman-teman madrasah, juga untuk mendata peserta ujian melalui DPDM, karena kami juga ingin mengetahui tentang pelaksanaan ujiannya. Nah, akan saya share. Nah, ini saya ambilkan contoh.
Nah, ini adalah salah contohnya adalah ini saya ambil yang madrasah negeri. Jadi nanti ada di PDM itu yang pertama adalah seperti biasa nama lembaga, kemudian yang pertama adalah status akreditasi. Nanti seperti apa? Apakah dia kelompok akreditasinya A, B, C, D, E atau belum akreditasi. Kemudian statusnya apakah sebagai madrasah penyelenggara atau madrasah menggabung. Ini nanti juga nah, ini saya share screen aja. Nah, ini saya ambilkan contoh ini, salah satu man di Kudus. Nah, ini nanti di rekap di PDM itu yang perlu di Bapak Ibu ketahui dan nanti harus ada di situ status penyelenggaranya. Setelah akreditasi adalah status penyelenggara, apakah dia penyelenggara atau madrasah menggabung. Kemudian berikutnya adalah bentuk penyelenggara, bentuk ujian. Apakah ujian tertulis, ujian praktek, penugasan, portofolio, atau kombinasi. Ada ya mungkin ada ujian tulisnya, ada ujian prakteknya. Nah, biasanya di madrasah itu ya kombinasi. Minimal itu ujian tertulis sama ujian praktek karena terkait dengan Quran hadis, praktek fikih, atau mungkin praktek bahasa di situ ada. Kemudian moda ujian, Bapak Ibu. Nah, moda ujian apakah masih tetap berbasis komputer atau gadget, atau sudah turun lagi menjadi paper test, atau kombinasi antara CBT dan paper test. Kemudian pelaksanaan ujian, Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan ujian apakah nanti tatap muka, daring, atau kombinasi antara tatap muka dan daring. Nah, kemudian yang penting juga Bapak Ibu adalah jadwal ujian. Nah, jadwal ujian ini sebagai dasar ketika nanti Kanwil, Kankemenak Kabupaten Kota, Bapak Ibu pengawas melaksanakan monitoring pelaksanaan ujian. Nah, kita juga pengen tahu apakah nanti ujiannya itu antara madrasah satu dengan yang lain itu bersama, waktunya bersamaan, atau waktunya ada yang beririsan. Nah, kemudian untuk jumlah peserta, ya mestinya itu yang jumlah peserta ujian nanti di sini mestinya ya sama dengan yang ada di PDUM. Nah, nanti kita ini sebagai cross check. Jadi Bapak Ibu nanti nyuwun tulung disampaikan ke teman-teman di madrasah, teman-teman admin di madrasah, agar data di PDUM ini juga dilengkapi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena jadi saya cukup sekian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat mengikuti kegiatan ini, dan nyuwun tulung setelah selesai Bapak Ibu segera lapor pada atasan dan segera ditindaklanjuti. Jadi kami kemarin teman-teman di HD tingkat provinsi rapat koordinasi Zoom-nya juga dilaksanakan di malam hari, di hari Minggu lagi. Dan rasanya Bapak Ibu teman-teman, saya paham betul Bapak Ibu tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, hari-hari libur maupun tidak tetap melaksanakan tugas, tetap melayani. Saya pesan untuk jaga kesehatan, jaga imunitas, dan kurangi mobilitas. Demikian dari kami. Mari kita awali, kita buka bersama kegiatan pada pagi hari ini bersama-sama dengan membaca umur kitab, agar kiranya maksud dan tujuan rapat koordinasi sharing bareng di pagi hari ini bermanfaat untuk kesuksesan, kelancaran pelaksanaan ujian madrasah, khususnya di lingkungan madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Bibarokatil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Pak Juwair atas arahannya. Mohon izin langsung lanjut ya Pak. Mas, langsung saja Mas. Untuk menyikat waktu, jadi pada skema schedule pertemuan kita kali ini, jadi kami akan sharing atau menjelaskan beberapa hal terkait akses dari user satuan pendidikan atau madrasah, kemudian tugas-tugas Bapak Ibu di level administrator user dari kabupaten kota. Jadi saya awali mungkin user madrasah dulu mungkin kepada Saudara Haji S. Catur S. Kami persilahkan. Monggo Pak Catur. Oh, jadi tadi perlu saya tekankan, jadi teman-teman sebelumnya tadi yang sudah disampaikan Pak Juwair, jadi pada intinya di Kanwil itu juga mendata pelaksanaan UM pada web DPDM tadi yang sudah dijelaskan Pak Juwair, jadi itu juga wajib dilakukan, utamanya yang tidak tercover di PDUM itu, jadi di DPDM itu mendata moda ujian dan jadwal pelaksanaan. Jadi intinya pada web PGUM, jadi pangkalan data ujian madrasah yang portal disediakan pusat, jadi untuk dasar lelang jumlah belangko ijazah yang dicetak oleh pusat. Sedangkan data ujian madrasah khususnya peserta ujian pada web DPDM yang data peserta didik madrasah yang di domain Kanwil itu, jadi nantinya yang DPDM itu akan terlink ke laporan menu kelulusan yang ada di PDM. Jadi yang ada di PDM di kelulusan nanti sebagai dasar Kanwil menentukan alokasi distribusi jumlah belangko ijazah ke kabupaten atau madrasah. Jadi yang di PDUM nanti untuk dasar pencetakan belangko ijazah, untuk yang di PDM nanti akan sebagai data kelulusan untuk membagi. Jadi kami baginya itu berdasarkan data kelulusan yang ada di PDM. Nah, jadi data peserta ujian madrasah PDM nanti terlink, kemudian laporan ke kelulusan, yang lulus berapa. Kami baginya sesuai data kelulusan di PDM. Jadi jangan pada multitafsir gitu. Jadi antara DPDM dan PDUM itu berbeda. Semuanya berjalan beriringan dan tidak terlink. Jadi semuanya harus didata. Begitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut, monggo Pak Catur sudah siap? Sudah tampak. Sampun Pak. Oke. Baik. Ini adalah tampilan PDUM. Jadi ketika pertama kali login, ya, ketika kita ketikkan alamatnya yaitu https://pdum.kemenak.go.id, nanti akan muncul tampilan awal login PDUM seperti ini. Untuk user defaultnya adalah NSM dan NPSN. Jadi NSM dari lembaga dan NPSN lembaga yang ada di EMIS. Ingat, yang ada di EMIS ya. Jadi NPSN-nya yang sudah terdaftar di EMIS ya. Kemudian klik login. Setelah diklik login, nanti akan muncul halaman kedua ini. Ya. Ini halaman kedua. Setelah login, nanti yang pertama diminta adalah mengganti password. Nah, di sini di akun Proktor, kalau enggak akan ada pop-up. Ya, pop-up menu. Anda masih menggunakan password standar, silahkan diubah ke password atau silahkan diubah passwordnya. Jadi mohon nanti disampaikan terutama kepada teman-teman MI atau RA ya, terutama yang RA, supaya password ini benar-benar diingat ya, karena pagi ini tadi saya sudah dapat laporan
minta direset passwordnya gitu ya. Jadi tolong password pengganti itu betul-betul dicatat dan diingat sehingga ketika lupa itu kita bisa melihat catatannya. Jadi nanti ada password standarnya. Tadi kan NSM dan NPSN setelah masuk silahkan diubah passwordnya. Nanti ada notifikasi pop-up, menu pop-up supaya mengubah passwordnya. Silahkan dicatat dengan baik ya. Nah, setelah itu ini tampilan dashboard ya, dashboard. Nah, kebetulan ini milik lembaga kami kemarin. Ini ada saat itu sinkronnya masih gagal sehingga jumlah siswa belum sesuai. Ini masih hanya 108. Kemudian setelah dashboard kita langsung masuk ke data lembaga. Nah, data lembaga ini silahkan di sini diisi ya. Nama kamat biasanya sudah ada, tinggal NIP kamatnya dimasukkan di sini. Nah, NIP kamat dimasukkan. Ini untuk lembaga pelaksana. Nah, ini Anda untuk lembaga pelaksana. Bagaimana yang statusnya belum terakreditasi atau statusnya lembaga itu harus menumpang? Di sini di atas ini ada menu pilihan lagi, ya. Menu pilihan lagi di sini menumpang di mana? Nanti ada di sini ini, ya, di sini. Ya, menumpang bergabung bukan menumpang. Bergabung ya, bergabung di lembaga mana? Yang terdekat misalnya, yang terdekat dengan madrasah tersebut. Jadi bergabung dalam status administrasinya ya, administrasinya. Jadi kalau saat pelaksanaan misalkan itu nanti bisa bisa dirembuk ya untuk pelaksanaannya di mana ya. Apakah di lembaga yang digabungi ataukah di lembaga sendiri karena punya bisa. Cuma secara administrasi karena dia belum akreditasi tetap harus bergabung. Nah, di sini ada pilihan madrasah yang digabungi di wilayah tersebut. Ya. Mungkin setelah ini selesai, sedikit nambahkan terkait penyelenggara dan menggabung ya Pak Catur. Jadi kan di Kemenak Kabupaten Kota, jadi madrasah yang belum akreditasi dalam menentukan madrasah penyelenggaranya, maksudnya bergabung kemana, sesuai SK penyelenggara UM dan menggabung yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, jadi Kemenak nanti yang kontrol madrasah ini belum akreditasi dan harus sama jenjangnya MI dengan MI, MTS dengan MA kalau bergabung belum akreditasi gitu. Jadi nanti sesuai dengan SK penyelenggara dan menggabung yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan asal madrasahnya di PDUM itu milih sendiri, saya mau bergabung dengan ini. Jadi harus Kabupaten Kota itu seharusnya kemarin sudah disampaikan Pak Juan minggu kemarin itu harusnya sudah menyiapkan SK penyelenggara madrasah penyelenggara atau menggabung begitu. Jadi yang sesuai dengan SK dari Kabupaten Kota. Begitu. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Catur. Oke, terima kasih. Jadi saya tegaskan lagi bahwa pilihan ini tetap mengacu dari SK yang dibuat oleh Kabupaten Kota, Penma Kabupaten Kota, SK penyelenggara ujian, ya, di mana dia bergabung sudah ditetapkan di situ. Baik, setelah ini klik simpan. Setelah simpan baru masuk ke data siswa, ya, data siswa ini. Ini sebagian siswa sudah masuk karena kemarin gagal ya sinkronnya, jadi sudah ada sebagian masuk ya. Yang dilakukan pada data siswa itu adalah klik sin emis, jadi sinkron emis. Ya. Semua data PDUM itu diambil dari
emis. Jadi kita tidak mengedit, tidak apa, tidak artinya data-data yang ada di sini itu tidak bisa kita hapus, hanya bisa kita sinkron lagi jika masih kurang atau masih belum lengkap. Ya. Kalau misalkan ada data kesalahan data, misalkan nisennya salah atau mungkin namanya masih salah, tanggal lahir masih salah, itu kembali kita editingnya itu di perbaikannya di emis. Ya. Kalau data pokok mungkin di emis tidak bisa, ya maka ya tetap ke verbal PD, ya verbal PD seperti mungkin oh ini tanggal lahirnya masih salah, berarti diedit di verbal PD-nya misalkan seperti itu. Jadi kalau sudah diperbaiki dan sudah ternyata sudah dimasuk, ya ini tinggal diklik sinkron emis lagi. Ya. Maka perbaikan data ini akan masuk ke data ini lagi. Ya, setelah ini adalah proses ya, proses sinkron data ke emis. Nanti ada mulai dari cek tahun ajaran. Ya. Ini adalah yang masuk adalah hanya siswa akhir saja. Ada siswa akhir yang ikut ujian. Kalau MA ya kelas 12, MTS ya kelas 9 ya. Kalau MI ya kelas 6. RA adalah kelas B ya. Jadi kalau RA nanti mungkin berbeda ya. Ya. Jadi untuk ini nanti sampai selesai prosesnya ya. Ya ini ada beberapa saat ya, tergantung dengan jaringan dan tergantung dari server pusat juga. Karena kemarin saya mencoba beberapa kali ternyata gagal. Ternyata masih ada perbaikan di server pusat ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kalau pagi ini agak berat ya. Kalau kemarin sudah bisa lancar. Nah, ini setelah sinkron berhasil, tadi ada 108, sekarang sudah lengkap 174 siswa. Ini siswa di tempat kami. Ya, kalau sudah dirasa dicek di data siswa ini dicek lengkap semua, ya, lengkap semua ya. Nah, kalau lengkap semua, kalau kita masuk ke ujian madrasah, nah ini kalau kita klik cetak DNS, nanti akan muncul madrasah Anda belum melakukan ajuan validasi, karena di sini di data siswa ini ada ajukan validasi. Ya, ini kan belum, kebetulan madrasah kami belum mengajukan validasi. Setelah diklik ajukan validasi, nanti tugas dari admin kabupaten adalah menyetujui ya, ajuan validasi. Ya, insya Allah kalau sudah berani mengajukan validasi, pasti sudah mengecek datanya. Ya, kalau tidak dicek datanya langsung ajukan validasi ya nanti kalau sampai ada yang salah kan itu kan berarti operatornya tidak teliti ya. Jadi sebelum ajukan validasi, silahkan dicek data siswanya ini ya. Silahkan dicek data siswanya dengan dokumen yang ada. Yang jelas kalau ini kelas akhir di MA, insya Allah sudah ya, terutama MA negeri ya, terutama MA negeri, saya yakin siswa akhirnya sudah clear semua karena untuk data LTMPT ya. Jadi saya yakin untuk yang MA negeri siswa akhirnya insya Allah datanya sudah valid karena untuk LTMPT, kecuali nggak ikut LTMPT ya. Jadi setelah dicek baru ajukan validasi, silakan ditunggu. Nanti menu ini akan hilang, menu di sini akan hilang jika ajuan validasi sudah diterima ya. Ajuan validasi sudah diterima. Nah, setelah hilang baru bisa nanti cek di sini nih ya, cetak DNS nanti akan muncul.
ya. Kemudian cetak di NT. Cetak di NT bisa kalau sudah ada generate nopes ya. Generate nopesnya sudah ada, sudah selesai, baru bisa cetak di NT dan cetak kartu. Artinya kalau sudah lengkap semuanya, bisa cetak di NT dan cetak kartu. Saya kira itu saja dari kami tentang akun madrasah. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Jadi karena kebetulan webnya juga sangat berat, tadi saya coba buka ya. Ini sekedar apa ya? Sekedar screenshot dari tampilan akun madrasah kami. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke tanya jawab atau sharing-sharing, mungkin saya kasih waktu ke Mas Muardi. Monggo Mas Muardi, monggo disampaikan terkait pemutakhiran data emis ini hubungannya dengan PDUM. Halo tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya Mas Fiar? Yeah. Yang saya hormati, Pak Asih sudah nggak ada ya? Oh masih. Langsung to the point saja nih. Ini beberapa catatan sudah saya buat secara ringkas saja untuk menyampaikan merespon tadi yang disampaikan Mas Fiar, kemudian Mas Sator, kemudian Pak Arif. Di catatan saya mungkin yang terkait data emis itu ada di data lembaga, kemudian akreditasi, lalu yang ketiga di poinnya adalah data siswa. Sebenarnya tidak perlu krusial untuk mensinkronkan data dengan Perval PD. Jadi kalau misalnya sekarang di Perval PD-nya belum muncul, Perval PD belum tampil, NISN belum muncul dan sebagainya, saya pikir itu sementara diabaikan dulu. Jadi prioritasnya pastikan siswa kelas akhir sudah muncul di emis. Itu dulu. Kemudian yang terakhir yang jadi banyak pertanyaan teman-teman adalah sinkronisasi antara data emis dengan Perval PD. Jadi memang untuk perubahan data pokok seperti nama, tempat tanggal lahir, nama itu adalah di Perval PD. Jadi teman-teman madrasah mungkin banyak yang menyampaikan bahwa mereka sudah memperbaiki data di Perval PD-nya, cuman di emisnya belum berubah. Nah, memang di emis tidak ada edit nama, tidak ada edit tempat tanggal lahir, juga tidak ada edit kelamin begitu ya. Jadi kalau memang data itu sudah diperbaiki di Perval PD-nya, tapi di emis belum berubah, untuk saat ini abaikan dulu, tidak masalah. Jadi yang jelas, yang penting data siswanya sudah masuk, kemudian kuantiti secara jumlahnya sudah klop antara yang data di emis dengan real di lapangan. Untuk akurasi datanya, terutama pada nama dan atribut data lainnya yang data pokok, yang penting itu sudah diperbaiki di Perval PD-nya, nanti yang di emis sementara nunggu sinkron dengan Perval PD. Karena memang untuk saat ini, untuk sinkron data masih satu arah gitu ya, jadi emis sinkron ke Perval PD, cuman yang Perval PD belum bisa atau belum disinkronkan begitu ya sampai sekarang antara Perval PD dengan emisnya. Tapi data itu berhenti berhenti di server integrasi. Mungkin 3 poin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, jadi antara lembaga, akreditasi, dan data siswa. Tolong emis yang RA segera didorong untuk percepatannya. Jadi kalau saya perhatikan RA masih banyak, berarti trouble di RA masih tinggi begitu. Fokus ke kelompok B. Kalau kelompok A saya pikir bisa ditunda dulu lah, kecuali kalau ada 3 RA yang kemudian hanya kelompok A begitu, dia nanti kelompok A langsung lulus. Kalau misalnya ada kelompok A langsung lulus, nanti tolong itu segera diperbaiki penempatan kelompoknya. Jadi nanti mana yang lulus, mana yang tidak lulus itu difikan begitu, sehingga kami di kantor nanti juga untuk menentukan di pusat juga untuk penghitungan jumlah ijazahnya nanti bisa fix begitu, karena selama ini kita RA itu memang agak susah di penghitungan siswa lulusnya. Terima kasih Pak Fiyat.